Shalom adik-adik pra-remaja, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik pra-remaja. Hari ini kita kembali ibadah secara online, dikarenakan semakin banyaknya yang terinfeksi oleh varian COVID Omicron saat ini, tidak mengurangi rasa sukacita kita. Adik-adik pra-remaja, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Mari adik-adik semua dan Amang Pendeta membacakan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik pra-remaja, identitas kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya itu adalah kasih. Kasih itulah yang menjadi identitas sebagai orang percaya. Kalau dikatakan kamu orang Kristen ya? Iya. Apa pengajaran dari orang Kristen itu? Pengajarannya adalah kasih. Ibaratnya adik-adik, kalau di sekolah ada simbol identitasnya SD atau SMP Negeri sekian. Dan kita juga seperti itu. Identitas kita adalah kasih. Dan kalau disimpulkan adik-adik pra-remaja, semua pengajaran dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu adalah kasih. Bagaimana Tuhan mengasihi orang Israel dan mengasihi manusia ketika Yesus lahir ke dunia ini menyelamatkan manusia. Dan itulah simbol kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, kasihilah sesamamu manusia. Bahwa kasih itulah yang menjadi identitas kita. Maka ketika orang lain melihat kita sebagai orang Kristen, maka yang terpancar dari wajah kita itu adalah kasih Tuhan. Kalau ada orang Kristen melakukan kejahatan, pasti orang lain melihat, dia kan orang Kristen, kok dia melakukan kejahatan? Mengapa dia berbuat yang jahat? Bukankah ajaran Kristen itu adalah ajaran kasih? Pasti orang lain mengatakan demikian. Maka adik-adik pra-remaja, kasih itulah yang harus kita perbuat dalam hidup kita. Sebab itulah firman Tuhan mengajarkan kepada kita, pertama, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Apakah ada orang yang mengasihi secara berpura-pura? Ada. Ada orang lain mengasihi orang, ternyata ada yang diharapkan dari apa yang dia perbuat. Dia mengasihi orang lain karena ada sesuatu yang dia harapkan. Maka ia bersikap baik, bersikap mengasihi. Tetapi setelah yang dia dapatkan itu, yang dia harapkan itu dia peroleh, sehingga dia berbalik. Dia tidak mengasihi lagi, bahkan dia menunjukkan sikap yang sombong dalam dirinya. Inilah kasih yang berpura-pura. Kasih yang berpura-pura itu hanya ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Bahwa dia melakukan kasih itu bukan didorong oleh karena ada rasa persaudaraan atau rasa kekeluargaan dalam dirinya.
tapi dia melakukan hanya dengan supaya dia dipandang orang lain lebih baik atau lebih mengasihi, padahal kasih yang dia lakukan itu berpura-pura. Dan memang hidup kita sebagai orang Kristen nggak boleh hidup yang berpura-pura, ada yang berkamuflase, nggak seperti itu. Hitam atau putih, tidak boleh ada abu-abu. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Dan kasih itu juga tidak boleh berpura-pura. Sepertinya dia mengasihi padahal tidak. Sepertinya dia berbuat baik padahal tidak. Sepertinya dia mengucapkan kata-kata yang manis padahal yang sebenarnya atau aslinya dia tidak seperti itu. Maka kasih itu harus dilakukan secara tulus dan ikhlas dalam hidup kita ini. Kalau kita membantu orang lain, ikhlas. Kalau kita menolong orang lain secara tulus. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus ingin mengajarkan kepada kita adik-adik praremaja supaya kita melakukan kasih itu, mengasihi orang lain itu sebagai saudara kita. Mengasihi orang lain sebagai bagian dari hidup kita, pribadi kita, keluarga kita. Kalau kita mengasihi orang lain dan menganggap dia sebagai keluarga kita, itu adalah kasih yang tulus. Apakah ada keluarga yang saling membenci atau memusuhi? Memang ada, kita lihat ada keluarga saling membenci. Tapi sebenarnya dalam hatinya itu, bagaimana dia mengasihi keluarganya? Ibaratnya orang tua kita itu, apakah ada orang tua yang membenci anaknya, yang melukai anaknya, yang membuang anaknya? Enggak. Kalau ada orang tua seperti itu orang tua yang sudah lari satu kamar. Tapi orang tua itu pasti mengasihi kita dengan tulus, memberikan, mencukupkan segala kebutuhan hidup kita ini. Kalaupun orang tua kita itu marah kepada adik-adik praremaja, itu marahnya itu bukan berarti sangat membenci kita, tapi marahnya itu adalah marah mengasihi kita. Wajar dong orang tua bisa marah kalau anaknya nakal. Wajar dong orang tua marah kalau anaknya bebal. Tapi ingatlah, kemarahan orang tua kita itu bukan berarti orang tua kita membenci, tapi kemarahannya itu adalah kemarahan kasih, supaya kita baik, supaya kita menjadi anak yang baik. Ya memang mengasihi. Gak mungkin orang kita membenci kita atau melukai kita. Demikian Paulus katakan. Orang lain yang kita kasihi itu harus kita menganggap dia sebagai keluarga kita. Bukan menganggap dia orang lain, tapi bagian dari hidup kita. Kasihilah dirimu sendiri. Mengasihi diri kita ini adalah supaya kita lebih baik. Apakah ada orang yang melukai dirinya? Apakah ada orang yang merusak dirinya? Tidak ada. Demikian kita mengasihi orang lain. Kita mengasihi dia karena kita menganggap dia bagian dari hidup kita. Maka dalam persekutuan praremaja, anggaplah semua yang berada dalam persekutuan remaja itu adalah keluargamu. Kalaupun berbeda-beda marga, tapi dia keluargaku. Aku akan mengasihinya sebagai keluargaku. Persekutuan kita di gereja itu adalah persekutuan keluarga Tuhan. Kita harus saling mengasihi satu sama lain. Gak boleh diantara kita saling membenci, atau saling menjahati, atau saling memusuhi, atau saling melukai. Tapi harus kita anggap dia adalah sebagai bagian dari hidup kita. Maka setiap persekutuan orang Kristen itu adik-adik praremaja adalah persekutuan yang diikat
oleh kasih Kristus. Kita dipanggil dalam persekutuan itu hanya karena kasih Tuhan, bukan karena siapa-siapa, bukan hanya karena kita kumpul-kumpul, tapi kita bersekutu hanya karena persekutuan di dalam kasih Tuhan itu. Ketiga, Paulus ingin menjelaskan kepada adik-adik para remaja, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Mengajak kita supaya kita memiliki semangat. Tidak boleh malas, tidak boleh kerajinan kita kendor, tetapi rajin, gaspol, rajin berdoa, rajin belajar, rajin berbuat kebaikan, rajin membantu orang tua kita di rumah. Gak ada kamus malas-malas, malas boring, sebagainya, malas bangun, malas makan, malas mandi, malas membantu di rumah. Gak boleh. Tapi rajin bangun pagi, rajin membantu orang tua, mencuci piring, menyapu rumah, membersihkan tempat tidurnya. Macam-macam yang boleh kita lakukan dengan kerajinan. Karena ketika kita malas, kita tidak akan bisa berbuat sesuatu. Ya, kemalasan itu akan menjadi sebuah penyakit selama-lamanya dalam hidup kita. Orang yang rajin pasti disenangi orang lain. Orang yang rajin itu pasti disenangi orang tuanya. Kalau adik-adik pra remaja dilihat orang tua rajin belajar, wah, anak saya rajin sekali belajar. Dilihat adik-adik rajin berdoa, anak saya itu saya bangga. Dia selalu berdoa setiap malam, setiap mau belajar, setiap mau makan, dia selalu memimpin doa. Rajin membersihkan rumah, menyuci piring, orang tua pasti bangga. Tapi kalau malas-malas, orang tua pasti marah-marah. Orang na malas doho. Demikian mungkin orang tua mengatakan. Paulus menekankan kepada orang Kristen pada saat itu. Memang orang Kristen nggak boleh bermalas-malasan, apalagi untuk melayani Tuhan, harus semangat. Semangat itulah yang harus menyala-nyala, berkobar-kobar dalam diri kita sebagai orang Kristen. Gak boleh menunda segala sesuatunya untuk pelayanan bagi Tuhan. Gak boleh menunda, oh nantilah, besoklah, minggu depanlah. Gak seperti itu. Tetapi apa yang bisa kita perbuat hari ini, lakukanlah. Orang yang rajin menanti masa depan yang sukses di depan. Tapi orang yang malas menanti kehidupan yang suram di depan. Seperti itu adik-adik. Sebab itu Paulus menjelaskan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tapi mari semangat untuk Tuhan. Semangat untuk melakukan kasih. Semangat untuk berbuat baik, semangat untuk patuh pada prokes. Semuanya hidup kita ini harus dibungkus dengan rasa semangat. Tak boleh rasa lemas-lemas, malas-malasan, tapi semangat selalu. Untuk itulah 3 hal itu perlu kita tanamkan dalam diri kita adik-adik pra remaja. Mari kita hidup dalam kasih, berbuat kebaikan, dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersama-sama dengan anak-anak Tuhan pada saat ini mendengarkan firman-Mu. Biarlah persekutuan kami ibadah secara online menguatkan kami Tuhan untuk melakukan kasih Tuhan, untuk mengasihi orang lain sebagai keluarga kami sendiri, dan semangat kerajinan kami tidak kendor untuk melakukan kebaikan itu. Terima kasih Tuhan, bila Tuhan mengizinkan kami dapat bersekutu melalui ibadah online ini. Berkatilah adik-adik pra remaja,
tua mereka, tambahkan berkat dan sukacita di tengah keluarga, agar semakin bertambah-tambah sukacita adik-adik para remaja dan keluarga di tengah-tengah rumah mereka. Berkati juga Tuhan untuk setiap pelayanan para remaja, para guru-guru para remaja. Kau selalu lindungi kami Tuhan dari berbagai penyakit yang kami hadapi saat ini, baik oleh pandemi COVID, Omikron saat ini yang semakin banyak. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kepadamu, jauhkan kami Tuhan, lindungi kami selalu, dan ingatkan kami oleh Roh Tuhan agar kami tetap patuh pada prokes dan selalu menjaga kesehatan kami. Berpujilah Engkau, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sehat bagi kita, tetap patuh pada prokes. Tuhan memberkatimu.